berada di Tipikor, Kota Jambi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi bukan sekedar kejahatan terhadap negara, maka ia telah melanggar nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran menegaskan larangan keras terhadap kecurangan dan pengkhianatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Korupsi memiliki berbagai bentuk yang bisa terjadi di hampir semua bidang kehidupan, baik di pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat. Korupsi bukan hanya mencuri uang, tetapi juga mencuri masa depan bangsa. Mulailah dari hal kecil, jujur dalam tugas, disiplin dalam tanggung jawab, dan berani berkata tidak pada kecurangan. Dengan menjunjung tinggi integritas, kita membangun Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera. Ingat, perubahan besar dimulai dari diri sendiri. Korupsi itu, yuk kita lihat bagaimana contoh kecilnya. Teman-teman, bukannya minggu depan kita ngadain bakti sosial ya? Kan bagaimana bisa uang buat dengan parkir? Tapi Nat, uangnya sisa 100.000. Loh, ini kok tinggal 100? Bukannya kamu terakhir ngasih 230 ya terakhir di datanya? Lah, kemana sisa uangnya, Rey? Nggak sengaja aku pakai karena kepepet banget, tapi nanti aku ganti deh. Itu uang organisasi loh, seharusnya kamu nggak boleh pakai untuk kepentingan pribadi. Betul, sekalipun niatnya mau diganti itu tetap salah, Rai. Ini kalau dibiarin bisa jadi kebiasaan buruk. Namanya juga penyalahgunaan dana. Kalian lagi bahas apa nih? Kok serius benar? Ini loh, Ca, bendahara kita si Rehan. Dia nilap uang dari 200.000 jadi tinggal 100.000. Perbuatan seperti itu bisa melanggar hukum loh, apalagi menggunakan uang dari dana sekolah. Itu bisa termasuk korupsi. Betul itu Suci, apalagi ada pasalnya loh, pasal 3 nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang menyatakan setiap orang yang melanggar atau menyalahgunakan wewenang itu tuh bisa dipidana 1-20 tahun loh. Tapi meskipun kayak gitu, tetap aja nggak boleh nggak sih? Meskipun itu iuran dari kita, soalnya kayak sama aja kayak penggelapan, sesuai sama pasal 372 KUHP. Yaudah teman-teman, aku minta maaf ya, aku nggak tahu kalau dampaknya akan seburuk itu. Jadi sekali lagi aku minta maaf ya teman-teman, aku nggak akan mengulangi. Nah gitu dong, yang penting kamu sadar dan kamu mau bertanggung jawab atas apa yang telah kamu buat. Nah, kita semua belajar supaya kedepannya nggak ada lagi penyalahgunaan dana ya teman-teman. Mulai sekarang kita buat laporan keuangan transparan aja ya. Jujur dari hal kecil begini bikin kita bisa dipercaya di masa depan loh. Nah iya betul tuh kata Ziva, hal kecil kayak gitu aja bisa jadi korupsi. Gimana hal yang besar ya? Kasus korupsi yang menyelimuti proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji Kota Jambi menjadi sorotan publik. Proyek yang dikerjakan pada tahun anggaran 2016 ini senilai puluhan miliar rupiah. Namun, pelaksanaannya diduga kuat disimpangi hingga akhirnya mangkrak. Berdasarkan hasil audit, negara mengalami kerugian fantastis, yakni mencapai lebih dari 11,7 miliar akibat kekurangan volume pekerjaan. Dalam proses hukumnya, Polda Jambi menetapkan total 7 tersangka, termasuk mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jambi selaku kuasa pengguna anggaran bersama dengan pihak pejabat pembuat komitmen dan pihak swasta kontraktor. Korupsi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan merampas hak calon jemaah haji atas fasilitas yang layak. Semua tersangka dijerat undang-undang tindak pidana korupsi.